Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G menyiapkan deskripsi perancangan perangkat lunak SIO Wisja untuk kelompok A. SIO Wisja atau Sistem Informasi Objek Wisata Jambi adalah website yang kami rancang untuk mempermudah mencari informasi mengenai objek wisata yang ada di Jambi. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Diandra Zafira, Ilham Hamid Ma'arif, Victor Vivi Cantika, Doni Darmawan, dan Arman Ardi Sumarja. Dokumen DPPL SIO Wisja ini berisi software design description untuk sistem informasi objek wisata Jambi. Tujuan dari penulisan dokumen ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai perangkat lunak yang akan dibangun, baik berupa gambaran umum maupun penjelasan detail dan menyeluruh. Pengguna dari dokumen ini adalah pengembang perangkat lunak SIO Wisja dan pengguna dari sistem informasi atau personil-personil yang terlibat dalam sistem. Dengan adanya dokumen DPPL ini, diharapkan pengembangan perangkat lunak akan lebih terarah dan lebih terfokus serta tidak menimbulkan ambiguitas terutama bagi pengembang sistem. Permasalahan yang mencakup dalam penelitian ini adalah bagaimana membuat sistem informasi wisata Jambi secara online bagi wisatawan yang dapat mendukung mereka. Kemudian, bagaimana memberikan informasi wisata secara cepat dan tepat, serta dengan adanya SIO Wisja diharapkan dapat mempermudah dalam proses mencari wisata di Jambi. Sistem ini diimplementasikan dalam lingkungan sebagai berikut. Menggunakan sistem operasi Windows 7, menggunakan development tools Macromedia Dreamweaver 8 Adobe Photoshop CS5, menggunakan bahasa pemrograman PHP, dan menggunakan database manajemen MySQL. Baik, rancangan data, master label. Di sini ada tabel superadmin dengan primary key-nya ID superadmin. Deskripsinya ini berisi informasi data admin. Terus di sini ada tabel wisata dengan primary key ID wisata. Ini berisi tentang informasi data wisata. Lalu tabel administrator dengan primary key ID admin. Ini berisi informasi data-data admin. Terus lanjut ke support table, tabel super admin. Di sini ada atributnya ID user dengan jenis data integer, terus nama super admin varchar, username varchar, password varchar, dan level jenis datanya enum. Terus lanjut ke tabel wisata. Di sini ada atribut ID wisata dengan jenis data integer, nama wisata dengan jenis data varchar, gambar dengan jenis data varchar, deskripsi dengan teks, alamat, teks, harga, integer, harga tiket masuk. Lalu tabel administrator, ini ada ID admin dengan jenis data integer, nama admin, varchar, username integer, password varchar, level access, enum. Lanjut, perancangan arsitektural, kajian data dan aliran data, model analisis, DFD level 2 proses 1. Jadi, sini dari user mengirimkan data akses dan data user ke sistem, dan sistem akan memberikan info data ke user. Begitu juga dengan super admin, administrator, dan pengunjung. Lanjut, ini arsitektur perangkat lunak fisik. Lanjut lagi, model analisis DB level 2 proses 2. Ini pengunjung mengirimkan data pengunjung dan data wisata ke sistem, dan sistem akan memberikan info data ke pengunjung. Begitu juga dengan administrator. Arsitektur perangkat lunak, proses input data administrator. Proses input data administrator akan dikirim ke script dan prosedur input. Data administrator lalu masuk ke query atau insert. Data hasil dari query tersebut akan dikembalikan ke prosedur input data administrator dan sistem akan menampilkan hasil dari query tersebut. Arsitektur perangkat lunak, proses input data wisata. Proses input data wisata akan dikirim ke script dan prosedur input. Data wisata lalu masuk ke query atau insert. Database hasil dari query tersebut akan dikembalikan ke prosedur input data wisata dan sistem akan menampilkan hasil dari query tersebut. Pada slide ini dapat kita lihat bahwa SIO Wisja memiliki 3 tingkatan, yaitu pengelolaan akses, data master, dan pencarian.
Untuk pengelolaan akses terdapat dua yang dikelola, yaitu data akses yang berupa login dan logout, serta data wisata. Untuk pengelolaan data master terdapat dua yang dikelola, yaitu wisata dan administrator, yang masing-masing memiliki tambah, ubah, lihat, dan hapus data. Dan untuk pencarian sendiri, terdapat pencarian objek wisata yang nantinya akan diinputkan oleh pengunjung atau user. Dekomposisi logic module. Dekomposisi logic module memiliki 7 pembagian modul. Yang pertama adalah kelola data akses yang memiliki kode 1.1. Proses dan sekaligus fungsinya ialah login dan logout. Yang kedua adalah kelola data wisata dengan kode 1.2. Proses dan fungsi pada modul ini adalah tambah, ubah, hapus, dan lihat data wisata. Yang ketiga adalah pengelolaan data master yang memiliki 2 pembagian. Yang pertama dengan kode 2.1 memiliki proses pengelolaan data wisata, lalu dengan fungsi tambah, ubah, hapus, dan lihat data wisata. Lalu yang kedua dengan kode 2.2 yang memiliki proses pengelolaan data administrator, lalu fungsinya ialah tambah, ubah, hapus, dan lihat data administrator. Lalu bagian modul yang keempat yaitu pencarian. Pada modul ini juga dibagi menjadi dua, yaitu dengan kode 3.1 dengan proses pencarian wisata, lalu dengan kode 3.2 dengan proses input data pencarian. Keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu pencarian wisata. Lalu yang kelima ialah informasi wisata dengan kode 4.1 dengan proses informasi wisata dan dengan fungsi tampilan pencarian wisata. Yang keenam ada rating yang berkode 5 dengan proses dan sekaligus memiliki fungsi yaitu rating wisata. Dan yang ketujuh atau yang terakhir ada koneksi DB dengan fungsi koneksi DB, dan ini merupakan modul untuk melakukan koneksi dengan database. Dekomposisi fungsional modul. Dekomposisi fungsional modul ini dibagi menjadi 10. Yang pertama, SKPL Siowisja 001 dengan fungsi tambah data wisata. Data input yang digunakan ialah data objek wisata dan data outputnya adalah status input data. Pada bagian SKPL Siowisja 001 ini digunakan untuk memasukkan data objek wisata. Yang kedua, SKPL Siowisja 002 yang berfungsi untuk kelola wisata. Data yang diinput adalah objek wisata, lalu data outputnya adalah status kelola data. Pada SKPL Siowisja 002 digunakan untuk mengelola data objek wisata. Yang ketiga, SKPL Siowisja 003 yang berfungsi untuk pendaftaran wisata yang menggunakan data input yaitu data objek wisata, lalu data outputnya yaitu status daftar wisata. Pada SKPL Siowisja 003 digunakan untuk mendaftarkan wisata ke dalam sistem. Lalu yang keempat, SKPL Siowisja 004 dengan fungsi login. Data inputnya ialah username dan password. Lalu data outputnya ialah status login. Pada SKPL Siowisja 004 ini digunakan sebagai proses login, super admin, dan administrator. Yang kelima, SKPL Siowisja 005 berfungsi untuk ubah password. Data input yang digunakan ialah password lama dan password baru. Data outputnya ialah status ubah password. Pada SKPL Siowisja 005 digunakan sebagai proses ubah password, super admin, dan administrator. Yang keenam, SKPL Siowisja 006 yang berfungsi menampilkan rekomendasi wisata. Data outputnya ialah status rekomendasi. Pada SKPL Siowisja 006 ini digunakan sebagai rekomendasi wisata untuk pengguna sistem. Yang ketujuh, SKPL Siowisja 007 yaitu yang berfungsi sebagai pencarian wisata. Data input yang digunakan ialah nama wisata, lalu data outputnya ialah status pencarian. Pada SKPL Siowisja 007 ini digunakan sebagai proses pencarian wisata yang dicari pengguna sistem.
Lalu yang ke-8, SKPL Siowisja 008 dengan fungsi lihat informasi wisata. Data input yang digunakan ialah nama wisata. Data outputnya ialah status melihat informasi. Pada SKPL Siowisja 008 ini digunakan untuk melihat informasi wisata. Lalu yang ke-9, SKPL Siowisja 009 yang berfungsi untuk memberi rating dan saran. Data input yang diberikan ialah rating dan saran. Data outputnya ialah status beri kritik dan saran. Pada SKPL Siowisja 009 ini digunakan sebagai penilaian pengunjung terhadap wisata dengan memberikan rating dan alasan. Dan yang terakhir, SKPL Siowisja 010 dengan fungsi logout. Data outputnya ialah status logout. Pada SKPL Siowisja 010 ini digunakan sebagai proses logout superadmin dan administrator. Aturan perancangan antarmuka. Aturan perancangan antarmuka dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah header. Bagian header berisi logo Siowisja dan gambar-gambar wisata di Jambi. Yang kedua ada footer. Bagian footer berisi kolom masukan untuk Siowisja. Yang ketiga ada menu. Menu akan diletakkan di atas header, berada di tengah dan disusun secara horizontal. Yang keempat ada warna. Warna memiliki tujuan tertentu. Warna foreground harus berbeda dengan warna background. Foreground menggunakan warna hitam untuk teks, sedangkan background menggunakan warna yang kontras dengan foreground seperti putih dan biru. Yang kelima ada font. Secara umum, untuk tipografi font yang digunakan adalah font jenis Arial. Penggunaan jenis huruf tidak lebih dari 2 jenis dan digunakan satu jenis huruf yang mendominasi. Pada sistem ini, ukuran huruf adalah 12 untuk body text. Yang keenam ada scrolling. Meniadakan horizontal scrolling dengan menetapkan ukuran lebar halaman secara default. Yang terakhir ada ukuran dan resolusi layar. Resolusi normal yang digunakan untuk PC dan notebook yaitu 1024 x 800 pixel. Daftar antarmuka pemakai. Daftar antarmuka pemakai dibagi menjadi 10 modul. Modul pertama ialah modul CRUD, data wisata. Modul ini menggunakan setelan superadmin login. Modul kedua ialah modul mengatur atau mengelola objek wisata. Dan modul ketiga, modul melakukan pendaftaran wisata. Kedua modul tersebut menggunakan setelan administrator login. Lalu modul keempat, modul login. Dan modul kelima, modul mengubah password. Kedua modul tersebut menggunakan setelan administrator login dan setelan superadmin login. Lalu yang keenam, ada modul menampilkan rekomendasi objek wisata. Yang ketujuh, modul melakukan pencarian wisata. Dan yang kedelapan, modul melihat informasi wisata. Ketiga modul tersebut menggunakan halaman depan dan setelan pengguna mengakses sistem. Lalu, modul yang ke-9 ialah modul memberikan rating, kritik, serta saran. Modul tersebut menggunakan setelan pengguna mengakses sistem. Lalu modul terakhir atau modul ke-10 ialah modul logout. Modul tersebut hanya menggunakan halaman depan. Selanjutnya, spesifikasi antarmuka. Pada layar utama atau beranda, terdapat header berisi informasi judul dan header ini akan tampil di semua halaman. Kemudian ada footer berisi kolom komentar atau masukan untuk Siowisja. Saat pertama kali kita menampilkan situs ini, maka akan ada menu beranda, halaman profil, halaman pencarian, dan halaman rating. Selanjutnya, spesifikasi objek pada tampilan profil pengunjung. Pada tampilan ini akan ada beberapa label input dan label action, di mana Anda bisa mengubah nama, mengubah email terkait, mengubah lokasi, dan mengubah isi daftar wisata yang disukai. Kemudian juga disediakan bookmark untuk melihat daftar wisata yang Anda tandai sebelumnya. Selanjutnya, pencarian wisata. Akan disediakan kolom pencarian berupa label input untuk melakukan pencarian wisata. Kemudian juga disediakan riwayat pencarian berupa perintah aksi untuk melihat riwayat pencarian wisata sebelumnya.
Juga terdapat rekomendasi terdekat berdasarkan lokasi Anda, terbaik dari segi rating, dan disukai berdasarkan jenis yang Anda sukai. Kemudian tampilan informasi wisata. Pada tampilan ini tetap terdapat pencarian dan riwayat pencarian. Yang membedakannya adalah akan ditampilkan wisata yang telah dicari, kemudian informasi mengenai wisata, serta disediakan label action berupa bookmark. Dan yang terakhir, tampilan rating. Akan ada perintah aksi pencarian berdasarkan rating, dan disediakan tombol untuk mencari wisata berdasarkan rating, serta pencarian berdasarkan minat pengunjung. Di sini terdapat halaman utama super admin. Nah, halaman utama super adminnya nanti tampilannya seperti ini, di mana terdapat header, halaman depan, data master, data wisata, ubah sandi, keluar, dan footer. Untuk deskripsi objeknya, halaman depan, jenisnya menu, dan keterangannya menu halaman depan. Selanjutnya terdapat data master, jenisnya menu, dan keterangannya menu data master, dan seterusnya. Selanjutnya form tambah administrator. Dan untuk tampilannya nanti yaitu seperti ini, di mana terdapat ID administrator, nama administrator, email, alamat, dan telepon. Serta terdapat tombol simpan dan reset. Untuk deskripsi objeknya, di mana ada ID administrator dengan jenisnya label input, lalu keterangannya pengisian ID administrator. Lalu terdapat nama administrator dengan jenis label input dan keterangannya pengisian nama administrator, dan seterusnya. Selanjutnya terdapat form tambah wisata. Untuk tampilan form tambah wisata ini terdapat ID wisata, nama wisata, alamat, deskripsi, gambar, harga. Untuk deskripsi objeknya yaitu ID wisata, jenisnya label input, keterangannya pengisian ID wisata. Lalu nama wisata, jenis sama label input, dan keterangannya pengisian nama wisata, dan seterusnya. Untuk deskripsi ini digunakan untuk mengisi deskripsi dari wisata itu sendiri, dan untuk gambar digunakan untuk menginputkan gambar dari wisata. Selanjutnya form ubah sandi. Untuk tampilan form ubah sandi nanti yaitu seperti ini, di mana terdapat password lama, password baru, dan ulang password baru, serta terdapat tombol ubah dan reset. Di mana untuk deskripsi objeknya yaitu password lama dengan jenis label input, keterangannya pengisian password lama. Lalu password baru sama jenisnya yaitu label input dan keterangannya pengisian password baru, dan seterusnya. Selanjutnya form ubah data wisata. Form ubah data wisata nanti tampilannya seperti ini, sama yaitu terdapat ID wisata, nama wisata, alamat, deskripsi, gambar, serta harga. Untuk deskripsi objek sama seperti form untuk menambah wisata. Selanjutnya form ubah data administrator, sama seperti menambah data administrator sebelumnya. Dan di sini deskripsi objeknya sama, yang membedakan hanya keterangannya yaitu mengubah. Selanjutnya pesan gagal login. Untuk pesan gagal login nanti tampilannya seperti ini, terdapat username, password, lalu tombol login dan reset. Di mana deskripsi objeknya sama seperti untuk tampilan login nanti, namun yang membedakan di sini terdapat pesan, yaitu pesan username atau password salah. Silahkan login lagi dengan jenis caption. Selanjutnya pesan ubah sandi. Nah, untuk pesan ubah sandi ini sama untuk tampilannya dan deskripsi objeknya sama. Selanjutnya pesan tambah data wisata. Untuk pesan tambah data wisata sama tampilannya seperti ini. Untuk deskripsi objeknya terdapat ID wisata, jenisnya label input, keterangannya pengisian ID wisata, dan seterusnya. Selanjutnya pesan ubah data wisata. Untuk pesan ubah data wisata
sama seperti menambah data wisata, hanya saja yang membedakan yaitu terdapat pesan data baru tidak dapat disimpan dengan jenis caption. Selanjutnya pesan tambah data administrator. Untuk tampilannya yaitu sama seperti sebelumnya. Yang membedakan yaitu di sini terdapat pesan data administrator tidak dapat disimpan dengan warna merah di sini. Dan untuk jenisnya yaitu caption. Selanjutnya pesan ubah data administrator dan tampilannya sama. Yang membedakan di sini yaitu terdapat pesan data baru tidak dapat disimpan. Demikianlah hasil dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.